Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Presisi Siang. Pemirsa, 4 hari beroperasi, 11.000 kendaraan menyeberang ke Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Ciwandan, Banten. Dan seperti apa pantauan arus mudik di hari keempat jelang Idul Fitri 1444 Hijriah, reporter Leli Yunianti akan melaporkan dari Pelabuhan Ciwandan, Banten. Ya, Leli, silahkan dengan laporan Anda. Ya, dan pemirsa Polri TV, dapat saya laporkan saat ini saya berada di dermaga di Pelabuhan Ciwandan, Banten. Dan suasana di 4 hari jelang Idul Fitri dapat saya laporkan suasana penyeberangan di Pelabuhan Ciwandan masih terlihat terkendali dan belum ada peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan. Di Pelabuhan Ciwandan sendiri beroperasi sejak tanggal 14 April malam atau di tanggal 15 April dini hari melayani angkutan barang yakni truk roda 6 dan juga bagi sepeda motor roda 2 untuk menyeberangi ke wilayah Sumatera. Pelabuhan Ciwandan dioperasikan sebagai pelabuhan alternatif penyeberangan ke Sumatera untuk mengantisipasi kepadatan di Pelabuhan Merak yang seperti kita tahu pada tahun lalu memang sempat terjadi antrian panjang di Pelabuhan Merak saat proses bongkar muat kendaraan. Dan saat ini pemerintah mengoperasikan Pelabuhan Ciwandan sebagai pelabuhan alternatif untuk mengurai kepadatan yang berada di Pelabuhan Merak. Dan khusus di Pelabuhan Merak sendiri ada 7 dermaga yang khusus digunakan bagi kendaraan kendaraan umum, kendaraan pribadi maksud saya, dan juga bagi bus. Dan di Ciwandan di sini terdapat 5 dermaga yang digunakan untuk sepeda motor atau roda 2 dan juga bagi kendaraan angkutan barang bagi truk dan roda 6. Dan seperti apa strategi pengamanan yang dilakukan Polda Banten pada arus mudik di tahun ini dan dengan beroperasionalnya Pelabuhan Ciwandan ini, bagaimana pola pengamanannya yang dilakukan. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Didik Haryanto. Ya, selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak. Ya, Bapak bisa dilaporkan Bapak bagaimana situasi arus mudik di 4 hari jelang Idul Fitri baik di Pelabuhan Merak maupun di Pelabuhan Ciwandan. Oke, terima kasih Mbak. Alhamdulillah sampai 4 hari sebelum atau H-4 ini terkait dengan pemudik dari Pelabuhan Merak kemudian Pelabuhan Ciwandan cenderung ramai lancar. Dan bahkan kita lihat bersama di Pelabuhan Ciwandan untuk hari ini justru untuk kendaraan baik roda 2 atau sepeda motor dengan kendaraan angkutan barang cenderung sepi Mbak. Kemudian langkah-langkah kita yang kita laksanakan bahwasanya Polda Banten dengan jajaran. Jadi sebelum hari ini kebetulan pas melaksanakan kegiatan operasi ketupat Maung 2023 Mbak. Jadi terhitung tanggal 18 April dan kemarin secara serentak kita melaksanakan apel gelar pasukan. Jadi apel gelar pasukan kebetulan dipimpin oleh PJ Gubernur dan Bapak Kapolda. Jauh sebelumnya kita melaksanakan kegiatan sosialisasi maupun edukasi Mbak terkait dengan bagi pemudik yang mau nyebrang ke Sumatera, karena khusus untuk tahun ini kita menggunakan 3 pelabuhan. Kenapa? Karena memang berdasarkan evaluasi tahun kemarin kita tertumpu di Pelabuhan Merak dan di sana beban berat sehingga antrian yang cukup panjang. Dengan kita saat ini hasil evaluasi ini kolaborasi baik dari Polri, kemudian teman-teman ASDP, Pelindo, Dinas Perhubungan, KSOP, termasuk teman-teman stakeholder yang lain, alhamdulillah dapat kita rasakan bersama. Jadi kita lihat tadi saya sampaikan bahwasanya Merak juga lancar. Justru tadi malam sampai jam 12 malam ada salah satu dermaga karena Pelabuhan Merak ini hanya melayani kendaraan roda 4 mobil pribadi atau bus. Sementara ada di sana ada 7 dermaga dan bahkan tadi malam satu dermaga karena sepi maksudnya karena terbatas untuk yang mudik, satu dermaga itu sempat kosong di dermaga 3. Kemudian untuk khusus Pelabuhan Ciwandan ini melayani roda 2 atau sepeda motor dari tanggal 15 sampai tanggal tanggal 21. Ini nanti tujuannya adalah ke Pelabuhan Bakauheni. Sementara ada layanan tambahan dari tanggal 19 sampai tanggal 21. Kemudian untuk kendaraan golongan 5B atau truk roda 4 ini per hari ini Mbak, tanggal 18 yang semula dilayani di Merak geser ke Pelabuhan Ciwandan untuk mengantisipasi sesuai dengan prediksi pemerintah lonjakan pemudik sehingga nanti untuk Merak khusus hanya
roda 4 dan bus saja. Jadi golongan 5 terus kemudian golongan 6 ini adalah roda 6 ke atas, ini dilayani di Pelabuhan Ciwandan. Dan dapat kami laporkan, ini data dari sah bandar, bahwasanya sampai pagi ini roda 2 atau sepeda motor yang kita lihat di manifest adalah sejumlah 11.348. Kemudian untuk kendaraan terutama angkutan barang ini sebanyak 3.365. Sementara pemudik yang atau mungkin penumpangnya yang melalui Pelabuhan Ciwandan ini ada 23.189 orang. Kemudian pengamanan yang kita laksanakan terutama Polda Banten, kemarin kita melaksanakan apel gelar pasukan, kemudian personil yang diterjunkan ini adalah sebanyak 1.820. Kemudian ada backup dari Korsabara Mabes Polri. Dari 1.820 ini ada 39 pos pengamanan. Kemudian ada 6 pos pelayanan dan ada 1 pos terpadu yang terletak di Pelabuhan Merak. Kemudian untuk yang BKO dari Korsamapta itu nanti akan ditempatkan di rest area kilometer 43 dan 68 untuk mengantisipasi kejadian-kejadian terutama pidana yang di area tersebut. Kemudian sementara kemarin juga ada dari Satbrimo Polda Banten untuk mengantisipasi terutama nanti antisipasi kejahatan di angkutan penumpang sudah diterjunkan juga dari Satuan Brimo Polda Banten di Pelabuhan Merak, Mbak. Kemudian masing-masing pelabuhan ini sudah diamankan. Untuk yang di sini ada 3 pos pengamanan. Kemudian baik ini kolaborasi stakeholder yang ada. Kemudian untuk di Merak sendiri ada 1 posyan, ada 1 pos terpadu, ada 1 pos pengamanan dan ada 13 pos pantau. Sementara nanti untuk rute untuk yang terutama melalui Ciwandan ini menggunakan jalur JLS, jalur lingkar selatan, dan ini sepanjang jalur ini sudah ada beberapa titik yang dianggap rawan. Ini ada pos pengamanannya. Terutama kemarin memang 2 hari sempat ada informasi ada bajing loncat dan sesuai dengan instruksi Bapak Kapolda Banten ini akan dilaksanakan untuk tembak di tempat dan tindakan tegas dan terukur sehingga nanti pemudik ini betul-betul bisa aman dan nyaman, Mbak. Komprehensif sekali ya Pak penjelasannya Pak. Ya, berarti tadi yang saya tangkap bahwa memang hingga hari keempat jelang Idul Fitri ini belum ada antrian dan yang signifikan seperti tahun lalu Pak. Jika dibandingkan dengan data tahun lalu Pak, 4 hari jelang Idul Fitri, apakah datanya sama dan apakah memang pada tahun ini manajemennya sudah terkelola dengan baik Pak? Kalau tahun sebelumnya Mbak, kebetulan untuk mudik itu penyeberangan tertumpu 1 pelabuhan di Merak. Otomatis data agak berat di sana. Dan alhamdulillah berdasarkan evaluasi tersebut kita menggunakan saat ini kolaborasi dengan teman-teman Pelindo, ASDP, KKP termasuk stakeholder yang lain. Kita menggunakan 3 pelabuhan dari Merak, kemudian Pelabuhan Ciwandan dan ada 1 lagi tadi lupa saya sebutkan ada Pelabuhan BWJ yaitu Bandar Bako Jaya. Di sana melayani kendaraan golongan 7 sampai 9 yang memuat kapasitasnya di atas 40 ton. Dan di sana juga cenderung sepi, Mbak. Manakala nanti ada lonjakan di Ciwandan, ini nanti alternatif dari sini nanti akan dialihkan ke Pelabuhan BBJ tadi, Pak. Kemudian manakala nanti Merak juga nanti ada lonjakan, terutama nanti yang kita prediksi di tanggal 19 sampai 21, ini juga ada 1 pelabuhan kontingensi yang sudah disiapkan. Ini adalah Pelabuhan Indah Kiat. Di sana khusus nanti untuk roda 4 atau mobil pribadi dengan bus. Dan di sana ada 2 dermaga yang sudah siap untuk bisa menampung, bisa melayani pemudik menuju ke Pulau Sumatera. Jadi sangat efektif mengurangi antrian di Merak ya Pak, yang tadinya hanya tertumpu pada 1 pelabuhan dan saat ini sudah terbagi ada BBJ dan juga sekarang di Ciwandan ya. Betul. Sangat efektif mengurangi persentase antrian kendaraan ya Pak. Dan bagaimana sih Pak sinergi nih antara Polda Banten juga dengan stakeholder terkait untuk pengamanan mudik kali ini Pak? Alhamdulillah Mbak, jadi dengan sinergi ini kita kolaborasi sehingga dapat memberikan pelayanan karena operasi Ketupat Maung 2023 ini adalah operasi kemanusiaan. Kita berikan layanan supaya perintah Bapak Presiden, Bapak Kapolri, kemudian ditindaklanjuti oleh Bapak Kapolda Banten dengan kolaborasi dengan Forkopimda sampai ke bawah. Kita lihat bersama bahwasanya layanan yang kita berikan memberikan pelayanan dan dapat dirasakan oleh masyarakat saat ini. Sama-sama. Berarti nanti untuk Pelabuhan Ciwandan sendiri berarti hanya melayani untuk arus mudik ya Pak? Untuk arus balik semua betul. akan Jadi untuk betul Mbak, untuk arus mudik
ini untuk Ciwandan hanya mengangkut atau harus mudik saja. Sementara arus balik menggunakan Merak. Kenapa? Karena nanti H+2 setelah Lebaran, kebiasaan atau kita lihat bersama itu nanti masyarakat di wilayah Banten ada kegiatan liburan, Mbak. Karena pengamanan yang kita lakukan untuk operasi Ketupat Maung 2023 ini bukan cuma mudik saja, Mbak, tapi nanti tempat-tempat objek wisata termasuk nanti tempat ibadah. Dan ada juga di Banten ini satu tempat untuk wisata religi, itu yaitu di Banten Lama. Dan di H+2 ini terutama di arah Anyer, di sana nanti akan kita berlakukan one way, Mbak, karena kebetulan macet dan masyarakat sudah tahu. Sehingga nanti kalau nanti ini digunakan untuk arus balik juga akan terjadi cross. Jadi alhamdulillah kemarin hasil rapat koordinasi, kemudian kita selalu sinergi. Jadi untuk arus balik tetap nanti menggunakan Merak dan sekarang berjalan lancar, Mbak. Sosialisasi bagaimana Pak? Kemarin saya dengan Kapolri juga. Oke, alhamdulillah, Mbak, terkait dengan sosialisasi sebelum pelaksanaan operasi kita sudah laksanakan. Karena walaupun operasi dilaksanakan hari ini, Polda Banten dengan stakeholder yang ada, kita per tanggal 14 malam kita sudah main. Karena memang ada perintah dari atas untuk melaksanakan KRYD. Apa itu KRYD? KRYD adalah kegiatan rutin yang ditingkatkan. Dan memang per tanggal 15.00, jadi Pelabuhan Merak hanya melayani tadi yang saya sampaikan, hanya mobil pribadi dengan bus. Sementara nanti untuk sepeda motor, kemudian truk golongan 6B bergeser Ciwandan, kemudian golongan 7 dan sampai 9 itu melayani di Pelabuhan BBJ. Alhamdulillah ini bisa berjalan, karena pada saat kita melaksanakan sosialisasi edukasi, bukan cuma menggunakan sarana media sosial, tapi juga kita siap e-plat, kemudian kita juga sampaikan melalui radio dan TV lokal, sehingga masyarakat bisa menerima. Dan alhamdulillah sampai sekarang, ini tidak ada yang, mohon maaf bahasanya, motor ke Merak sampai sekarang tidak ada. Jadi Merak, sepeda motor itu sudah tahu, semuanya bisa nanti ditanyakan ke teman-teman KSOP, jadi motor itu langsung tahu, karena kita berikan rambu-rambu tambahan di sepanjang jalan, karena ada jalan arteri terutama. Ya. Sangat baik terkelola manajemennya. Baik, terima kasih Pak Didik dan juga Pak Joko dan Bapak. Terima kasih atas waktunya. Ya, pemirsa Polri TV, begitulah tadi sudah kita dengar, dan pada arus mudik tahun ini memang manajemen di Pelabuhan Merak Banten untuk menyeberangkan ke Sumatera sudah dikelola dengan baik oleh pemerintah, dan dengan adanya pelabuhan alternatif di Ciwandan ini mengurangi jumlah antrian kendaraan, dan bahkan hingga 4 hari jelang Idul Fitri belum terlihat sama sekali jumlah kendaraan yang signifikan di Pelabuhan Merak, dan semua hingga malam tadi juga semua proses bongkar muat kendaraan lancar, dan juga hingga siang ini di Pelabuhan Ciwandan juga terlihat tidak ada peningkatan yang signifikan. Jadi bagi pemirsa yang akan melaksanakan arus mudik, tetap berhati-hati dan terus jaga kesehatan, dan mari bersama ciptakan mudik aman dan berkesan ya. Kembali ke studio.